Itu kefahaman yang dipegang oleh kalangan pengikut-pengikut Ayapin. Dan mereka yakin Ayapin akan kembali. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat sejahtera saja. Buat rekan-rekan yang pertama kali singgah di channel ini, channel Biditores ini membahas tentang kisah-kisah seram dan juga kisah konspirasi yang terjadi di dunia ini. Malam ini kita akan bersama-sama membahas satu kisah yang sangat populer satu ketika dahulu, yaitu kisah Kerajaan Langit. Arifin Muhammad, atau dia lebih dikenali sebagai Ayapin, lahir pada 22 Jun 1941 dan meninggal dunia pada tahun 2006 atau paling tepatnya 22 April 2016. Kematian dia disebabkan dia sudah terlalu tua atau sakit tua. Semasa hidup Ayapin, dia mempunyai 4 orang istri dan lebih dari 21 orang anak. Rupa-rupanya Ayapin ini deras pula kan begini. Ayapin merupakan seorang pengamal ajaran sesat yang sangat terkenal di Malaysia satu ketika dahulu. Dia telah mengasaskan satu ajaran sesat yang dikenali sebagai Kerajaan Langit. Pengasas Kerajaan Langit ini lahir di Beris, Kelantan, dan dia menganggap diri dia sebagai wakil Tuhan kepada semua agama di dunia ini. Dia juga mendakwah bahwa dia mendapat wahyu dari langit untuk dia memimpin dan menyatukan agama-agama di dunia ini. Luar biasa betul Ayapin. Semasa hidup Ayapin, dia dilayan seperti sultan, seperti raja. Segala keperluan dia, kelengkapan dia disediakan oleh istri-istrinya dan juga para pengikutnya. Para pengikutnya yang taksub pula menganggap Ayapin ini merupakan Tuhan. Setiap malam minggu, Ayapin dikatakan memberikan ceramah serta berzikir bersama pengikutnya. Setiap kata-kata yang diucap oleh Ayapin diterima secara mutlak oleh pengikutnya tanpa memikirkan kesahihan fakta tersebut. Berbagai golongan masyarakat termasuk dari luar negara mengagungkan Ayapin kerana dia menyifatkan ajarannya adalah untuk semua. Ayapin ini bukanlah cerdik pandai. Dia buta huruf dan dia cuma belajar hingga darjah 2. Namun dia mampu mengasaskan satu ajaran sesat yang sangat terkenal satu ketika dahulu. Ajaran sesat ini bermula di Batu 13 Hulu Besut, Terengganu. Pada awalnya, Ayapin ini cumalah pengikut ajaran menantunya yang dikenali sebagai Hasan Anak Rimau. Ajaran sesat Hasan Anak Rimau ini sudah ada sejak 80-an lagi. Nah, setelah kematian Hasan Anak Rimau, Ayapin pun mengasaskan satu ajaran atau satu kumpulan baru yang dikenali sebagai Kerajaan Langit. Banyak pengikut Ayapin yang taksub mengatakan bahwa Ayapin ini boleh terbang ke langit dan dia juga akan kembali ke bumi jika dia mahu membeli rokok, yaitu Gundang Garam, Danhel, LE, Era Panas, Era Sejuk, Era FM, Segirit. Mungkin di langit atau di surga itu tidak ada rokok kali kan? Dan mereka juga mengatakan Ayapin ini dengan mudahnya mempengaruhi orang-orang mengikuti ajarannya dengan menggunakan ilmu pengasas Kerajaan Langit ini mempunyai bakat memimpin dan petah berkata-kata, pandai berkata-kata. Ini terbukti setelah ajaran Kerajaan Langit mula mempunyai pengikut yang sangat ramai. Ada yang mengatakan lebih dari 1.000 pengikut Ayapin yang pernah mengikuti ajaran sesat Kerajaan Langit. Dan ada juga yang mengatakan lebih dari 23.000 orang termasuk dari luar negara. Kerajaan Langit ini atau pengikut Ayapin terdiri daripada orang-orang yang ternama, orang-orang yang berduit, orang-orang yang punya uang, ahli perniagaan, artis, dan orang dari luar negara. Ada satu rahasia kenapa banyak pengikut Ayapin dengan mudahnya mengikuti ajaran Kerajaan Langit. Mereka mengatakan kebanyakan pengikut Ayapin itu mengikuti ajaran Kerajaan Langit karena mereka disembuhkan dari penyakit. Mereka berjumpa dengan Ayapin dan Ayapin dengan jumpingnya sumbila balakata sumbila A, B, C, D, E, F, G sembuh. Setelah mereka sembuh, mereka menghulurkan dana, memberi uang, mereka juga mengikuti ajaran Kerajaan Langit ini. Para pengikut Ayapin mengatakan bahwa satu hari nanti
ketika di akhirat atau di akhir zaman, Ayapin akan kembali menjadi Perdana Menteri dan memimpin dunia ini. Dan mereka juga tidak percaya yang adanya hari kiamat. Pengikut Ayapin yang taksub atau para pengikut kerajaan langit telah membina replika teko, tempayan, payung, dan juga bulan sabit untuk dijadikan tempat beribadat mereka. Mereka akan mengelilingi bulan sabit, mengelilingi teko, tempayan untuk beribadah. Saya tidak tahu apa yang mereka katakan waktu di sana. Pada tahun 2001, Ayapin pernah ditahan selama 11 bulan karena dia tidak bekerja sama dengan mahkamah dan juga menghina mahkamah. Setelah 11 bulan ditahan, Ayapin pun kembali ke rumahnya. Setelah ditahan, dia mulai berazam untuk mengembangkan ajaran kerajaan langit. Setelah 10 tahun mereka bertapak di Malaysia ini, akhirnya pada jam 10 pagi, kawasan kerajaan langit, tempat beribadat para pengikut Ayapin, telah ditumpaskan, dirobohkan. Dan para pengikut Ayapin di Suala Syashat, mereka ditahan, ditanya di mana keberadaan Ayapin. Nah, yang mengherankan sekali, beberapa hari sebelum penahanan para pengikut Ayapin dan sebelum kawasan kerajaan langit itu dirobohkan, Ayapin tiba-tiba gaib bersama dengan 4 orang istrinya. Dia menghilangkan diri dan pihak berkuasa tidak tahu di mana keberadaan Ayapin. Ada yang mengatakan Ayapin telah melarikan diri ke Thailand, dan para pengikutnya yang taksub mengatakan bahwa Ayapin telah gaib, dia kembali ke langit. Menurut beberapa cerita ataupun pengalaman mereka ketika mereka merobohkan kawasan tempat beribadat kerajaan langit, mereka menceritakan ada beberapa kisah yang misteri, seram, dan juga di luar pemikiran manusia. Yang pertama sekali, pihak berkuasa memerlukan 4 hari untuk merobohkan seluruh kawasan kerajaan langit. Awalnya mereka sangat sukar untuk merobohkan beberapa replika karena mungkin saja ada yang tinggal di sana. Dan ada ustadz mengatakan bahwa mereka melihat beribu-ribu dan sangat banyak sekali jin tinggal di sana. Setelah 4 hari, akhirnya pihak berkuasa dapat menghapuskan, merobohkan kawasan kerajaan langit tersebut. Pada tanggal 22 April 2016, Ayapin telah disahkan meninggal dunia karena sakit tua. Dia meninggal di kampung istrinya ataupun kampung mereka di Hulu Besut, Terengganu. Setelah Ayapin meninggal dunia, ajaran kerajaan langit perlahan-lahan lenyap. Namun, para pengikutnya yang tetap setia, yang tetap taksub dengan Ayapin, masih meneruskan ajaran sesat ini secara diam-diam. Mereka juga mau menghidupkan semula kerajaan langit ini. Namun pihak berkuasa sentiasa memantau keadaan kampung tersebut. Inilah kisah tentang Ayapin yang sangat terkenal satu ketika dahulu. Kisah kerajaan langit yang menggemparkan negara Malaysia. Jadi rekan-rekan, sekarang ini saja video saya kali ini. Terima kasih karena melihat video ini. Sekiranya Anda ada permintaan the next video, Anda boleh komen di bawah. Ataupun Anda boleh follow saya di IG atau Facebook. Type saja Bidi Torres. Bye, jumpa lagi dalam video yang selanjutnya. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat sejahtera saja. Buat rekan-rekan yang pertama kali singgah di channel ini, channel Bidi Torres ini akan membahas tentang teori-teori konspirasi, kisah-kisah seram, dan juga channel Bidi Torres ini akan channel Bidi Torres ini membahas tentang kisah-kisah seram dan juga kisah konspirasi yang terjadi di dunia ini. Malam ini kita akan membahas Malam ini kita akan bersama-sama membahas satu kisah yang sangat populer satu ketika dahulu. Arifin Muhammad, atau dia lebih dikenali sebagai Ayapin. Nama manja dia
Nama yang dipanggil lahir pada 22 Jun 1941 dan meninggal dunia pada tahun 2006 atau paling tepatnya 22 April 2016. Disebabkan